Lalu mas kula waktu niku anu lho Kang. Kula lho kok barang mlebu kamare Mbak Lut barang waktu niku. Iya. Wah, lah iki. Akhirnya terus niku gak bener Kang niku. Oh. Kula Jawa terus pisan nang geblak ngono kan. Oh iya. Tapi sadurunge pancen pun kula elekne teng Habib niku Beb. Saman di sini wis dirumat ambi Pak Yai. Sadurunge pancen pun kula elekne teng Habib niku Beb. Saman di sini wis dirumat ambi Pak Yai. Tolong jaga sikap lah. Oh iya. Tolong jaga adab. Lagi bermemori dengan Yai Mahmud. Nah, kita ke sana. Jalan waktu itu kita hajar karena memang acaranya sesat dan Habib ini benar-benar tak punya adab waktu itu. Nah inilah tempatnya di sini. Kronologinya. Ini namanya Pondok Pesantren Permas Usuluddin yang biasa benar. Ini Bang Murtin. Ini dulu rumah Yai Mahmud di sini. Awalnya dulu di sini rumahnya sebelum bangun belakang itu, dan di sinilah dulu pernah tinggal yang namanya Habib Husin. Kita lihat para santri sedang bersih-bersih. Kang, ilmunya kok gak ditok nih Kang. Ilmu kesaktiannya kok gak dikeluarkan itu pas hujan. Jadi dulu waktu dalam Yai Mahmud masih di sini, ini pernah ada tamu tidak diundang yang namanya Habib Husin, salah satu Ba'alawi yang kemudian setelah diberikan tempat, dihormati, kemudian naik seperti itu, bahkan gak punya adab, sampai masuk ke kamarnya Bunyai dan mulai memuju emosi, termasuk waktu itu saya, ini orang gak punya adab dan seperti itu. Nah, salah satu daripada trik yang dimainkan Habib di sini waktu itu, dia semacam mengajarkan ilmu klis. Memang kalau jadi yang diamalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa bihaqqi Muhammad wa bi nuri Muhammad. Tokolowi itu tidak ada habisnya, saudara-saudaraku. Sebagaimana pengakuan dari mantan seorang santri yang ada di Pondok Pesantren Permas Usuluddin, ini Banyuwangi Selatan, asuhan Kiai Mahmud. Dulu pada saat Kang santri ini mondok, Kiai Mahmud ini kedatangan seorang kabib namanya Kabib Kusen. Sudah diurusi, sudah diterima, malah kurang ajar. Tidak punya adab, berani masuk ke kamarnya Bunyai. Nah, ini loh. Masa orang yang seperti ini ya, ibaratnya sudah ditolong, nah, tidak punya rasa terima kasih, tidak menjaga, justru malah berbuat seenak semaunya sendiri. Bahkan, Pondok Pesantren Permas Usuluddin Banyuwangi Selatan ini adalah pondok salaf. Pondok yang mengajarkan ilmu-ilmu, metode-metode kuno ala Wali Songo, dan ini terkenal dengan pondok kejadukan. Ini diajari ilmu seperti ilmu, pokoknya kabibnya itu ngesok banget gitu loh. Nah, pada saat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, ya berani masuk ke kamarnya Bunyai, akhirnya dihajar sama Kang santri ini hingga terkapar ini. Betul ini. Jadi dari kesaksian mantan santri Pondok Pesantren Permas Usuluddin Banyuwangi Selatan ini, kita bisa menarik kesimpulan kelakuan-kelakuan kabib yang seenak semaunya sendiri, tidak punya rasa terima kasih, pokoknya macam-macam lah. Bahkan kita tentu ingat bagaimana Allah Yarham Gusmi menceritakan
seorang Habib yang sowan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari lagi melayani tamu. Ini rocos, ana minal habaib, dibentak sama Hadratus Syekh, man laisa adab katubab wajabat lahu santab. Kamu siapa? Tidak punya adab. Orang yang tidak punya adab itu seperti lalat, wajib disantap. Nah, hari ini mungkin ini bukan kali pertama perilaku-perilaku yang tidak bermoral, beradab yang ditonjolkan oleh Habib Dobolowi, termasuk pengakuan mantan santri pondok pesantren yang ada di Banyuwangi Selatan ini, termasuk Usuluddin ya, pada saat sudah diterima oleh Kiai Mahmud, pengasuhnya Kiai Mahmud, malah berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, berani masuk ke kamarnya Bunyah. Ini kan kurang ajar. Ya, terus model-model begini kok masih mengaku sebagai cucu Nabi. Ketemu pirang perkara, sangat jauh ini. Ini justru malah mencoreng kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas kan? Jelas. Makanya hari ini kalau masih ada orang yang fanatik buta, ta'assub buta kepada Habib, cobalah tengok perilaku-perilaku mereka. Perilaku-perilaku menyimpang mereka itu. Ini perilaku-perilaku dari rentetan perilaku-perilaku yang ditonjolkan Habib, yang di situ itu semakin memperjelas dan mempertegas bahwa mereka itu jauh dari kata sebagai cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi. Ini seharusnya menyadarkan kita semua. Tidak mungkin perilaku-perilaku dzurriyyah Nabi seperti itu. Walaupun mereka tidak maksum, tetapi minimal lah mereka menjagalah. Tidak seenak semaunya sendiri. Pada saat mereka dengan tegas, jelas, lugas mengatakan bahwa dirinya adalah dzurriyyah Nabi, menjaga. Nah, di sini kalau kita cermati, ini menjaganya itu dari segi apa? Tidak ada, mereka hanya pintar keluar-keluar mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi tidak ada iktikat untuk menjaganya. Ini justru akan mencoreng kebesaran, kesucian baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya hari ini kita harus tegas. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Mereka hanya pintar mengaku-ngaku saja, tanpa diimbangi dengan pintar membuktikan bahwa mereka itu sebagai dzurriyyah Nabi. Sehingga muncullah polemik ini. Tidak mungkin adanya asap tanpa adanya api. Tidak mungkin munculnya sebab tanpa adanya musabab. Ini jelas, ini jelas. Makanya kejadian-kejadian yang terjadi di pondok pesantren termasuk Usuluddin ya, Banyuwangi Selatan ini semakin memperkuat, mempertegas. Bahkan diunggah, diceritakan oleh sang pelaku yang melihat langsung bagaimana kebejatan perilaku Habib ini, namanya Habib Husain ini. Ini kan sungguh terlalu ini. Model-model orang seperti ini masih kekeh mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Wah, ini betul-betul menyakitkan, menyesakkan dada kita semua.